A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a illa Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia hadirin yang mulia dengan beberapa rongga. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini dari beberapa tanah, dari beberapa jenis tanah, dari beberapa tanah yang berbeda-beda, ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan jasadnya ketika belum dimasukkan ruh, maka orang yang pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia ini adalah iblis. Dia masuk tuh pada setiap lubang-lubang manusia tuh sampai dia keluar. Apa hebatnya manusia ini yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Masuk daripada rongga-rongganya. Artinya hadirin yang mulia, memang jasad daripada manusia ini diciptakan daripada beberapa rongga. Dan di dalam setiap rongga pasti ada isinya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ciptakan rongga perut. Di dalam rongga perut pasti ada isinya, lambung, usus, ginjal, macam-macam. Dan fungsinya hadirin yang mulia, ini diisi untuk makanan dan minuman. Tetapi orang hadirin yang mulia yang senantiasa hari-harinya hanya mengusahakan untuk makanan dan minuman saja hadirin yang mulia, maka derajatnya akan lebih rendah daripada orang yang menggunakan apa yang ada di dalam rongga kepalanya. Jadi rongga yang kedua apa? Rongga kepala. Nah, di dalam rongga kepala dan tengkorak kita ini ada yang namanya otak. Dan otak ini hadirin yang mulia, fungsinya untuk diisi oleh namanya pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman, dan memori-memori. Itu otak. Jadi ajib, orang yang mau menggunakan daripada kuasanya Allah Subhanahu wa taala diciptakannya otak dan akal ini, mau mengusahakan apa yang ada di dalam rongga kepalanya, maka dia derajatnya akan lebih tinggi daripada orang yang mengusahakan apa yang ada di dalam rongga perut. Masya Allah. Maaf, buruh-buruh di pabrik, dia kerja dari pagi sampai sore hari, bekerja keringatan, capek hadirin, capek, karena mereka sebagai buruh. Tapi orang yang mau mengusahakan apa yang ada di dalam rongga kepalanya, maka derajatnya akan lebih tinggi. Lihat mandornya nggak usah kerja capek-capek, tapi gajinya lebih tinggi hadirin yang mulia. Asal mau saja mengusahakan apa yang ada di dalam rongga kepala. Tapi kalau kita terjebak hanya mengusahakan apa yang ada di dalam rongga perut kita untuk isi-isi perut kita, maka lebih rendah daripada binatang. Allah Subhanahu wa taala tamsilkan. Apa orang kalau mengusahakan otaknya dengan akal pikirannya hadirin yang mulia, selain derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan kemuliaan lebih daripada orang yang mengusahakan perutnya. Seorang petinju. Tahu petinju, Kang Ajis? Ya. Nah, kerjaannya apa? Tinju. Untuk duit harus tinju dulu. Akhirnya bonyok-bonyok, belum latihannya capek, promotor, apalagi sekarang lagi rame MMA. Masya Allah. Ajib. Itu McGregor sekali bertarung walaupun kalah jutaan dolar hadirin yang mulia. Walaupun bonyok sama Habib Nurmagomedov. Masya Allah. Ajib hadirin yang mulia. Tapi karena mereka hanya mengusahakan jasad, mengusahakan hasil dari apa yang dihasilkan dari perutnya kan berupa tenaga, jadi kekuatan fisik. Diolahnya hanya itu saja. Walaupun mereka mendapatkan uang hadirin yang mulia, tapi mereka harus bonyok-bonyok. Zaman dulu, di zaman Mike Tyson atau Muhammad Ali, ada namanya seorang promotor bernama Don King. Masya Allah. Dia hadirin tidak ikut berlatih, dia tidak ikut bonyok, tapi uangnya lebih banyak daripada Mike Tyson dan Muhammad Ali.
Karena dia mau menggunakan otaknya sebagai promotor. Dia pikirkan, si ini harus bertarung sama siapa, si ini harus bertarung sama siapa. Akhirnya dia pikirkan bagaimana ini digelar, ini tiketnya berapa. Ajib hadirin yang mulia, tanpa harus bonyok, uangnya lebih banyak daripada Mike Tyson. Ini bukti, orang yang mengusahakan otak akan lebih tinggi derajatnya. Tapi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang hanya memiliki apa yang ada di dalam rongga kepalanya tanpa dinisbatkan kepada kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini lebih rendah daripada orang yang memiliki sesuatu di dalam rongga dadanya. Di dalam dada ini ada yang namanya hati. Dan fungsi hati ini hadirin yang mulia, diisinya mutlak hanya untuk iman. Dan orang yang mengusahakan untuk apa yang ada di dalam hatinya hadirin akan lebih mulia daripada orang yang pintar tadi. Orang yang pintar dengan akalnya hadirin yang mulia, dia akan berpikir 1 ditambah 1 2. Karena dia masih menggunakan otaknya. Tapi orang yang melihat dengan hatinya hadirin yang mulia, senantiasa mengusahakan hatinya untuk iman, maka ketika melihat 1 angka dikurangi 1, dia tidak akan menjawab kosong. Saya punya 1 apel, saya berikan kepada orang lain, bukan tidak memiliki apel, tapi saya yakin akan datang 10 apel dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda jawabannya. Karena hadirin yang mulia, apa yang diwujudkan daripada akal ini tidak akan bisa sampai kepada hati. Jika hati ini diusahakan untuk iman, maka hari ini kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat daripada usaha. Kalau kita masih melihat dengan cara akal, maka kita tidak akan mendapatkan pengalaman hati ya diri. Kita mengharapkan yang lain-lain. Apa sih kata orang keluar 3 hari ini? Dia terus berharap seperti itu dengan akalnya hadirin, maka tidak akan diberikan daripada kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi barang siapa ketika keluar 3 hari mengosongkan daripada apa yang ada dalam otaknya, dia pikirkan saya ingin bertobat benar-benar kepada Allah, maka Allah akan wujudkan kehebatan-kehebatannya. Jadi hati-hati, jangan nguji-nguji Allah. Karena ujian Allah paling berat adalah ketika ditutup mata hati kita dan kita tidak pernah bisa menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Pak, benar. Jangan pernah menguji Allah. Mutlak keluar 3 hari lillahi ta'ala, ya Allah perbaiki diri saya, jadikan diri saya ini asbab hidayah untuk diri saya pribadi dan asbab hidayah untuk orang lain. Cukup. Gak perlu mikir yang lain-lain. Maka hadirin yang mulia, orang tersebut akan dibukakan mata hatinya hadirin, dan dia akan lebih mengusahakan untuk apa yang ada di dalam rongga dadanya daripada perut dan isi kepalanya. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi. 124.000 nabi dan 313 rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus ke muka bumi ini untuk mengusahakan apa yang ada di dalam rongga dada, yaitu hati hadirin yang mulia. Karena hati ini hadirin yang mulia, jika hati busuk, maka jasadnya pun akan busuk. Jika hati baik, maka seluruhnya pun akan baik. Jadi yang harus diusahakan ini hati terlebih dahulu. Jika hati sehat hadirin yang mulia, otomatis apa yang ada di dalam rongga kepalanya akan sehat. Kemudian otomatis apa yang masuk ke dalam perutnya pun akan yang sehat-sehat dan yang baik-baik. Kalau hati busuk, Masya Allah, pikiran udah mulai busuk, nyari. Jangankan yang haram, yang syubhat. Sudah mulai hajar, masuk ke dalam perut, akhirnya yang nggak baik-baik, akhirnya berat untuk ibadah, berat untuk dakwah. Ini Pak, halal haram hakan, gitu. Masya Allah, hidayah. Tapi kalau dia mengusahakan imannya hadirin yang mulia, pertama kali Allah akan bentuk pikirannya, cari yang baik-baik. Dengan cari yang baik-baik, maka apa yang masuk ke dalam perutnya pun insya Allah yang baik-baik, dan akan merubah daripada dirinya, akan mewujudkan amal-amal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah insya Allah? Nah, lebih merapat lagi kita doa, mudah-mudahan Masya Allah 3 harinya kita ini menjadi asbab hidayah untuk seluruh alam.